Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, insyaallah dalam kondisi sehat semua. Yang pertama saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung saya sepenuhnya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan juga kepada rekan-rekan guru semua yang telah menyediakan waktu untuk hadir ke tempat ini dan berbagi materi dengan saya di budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru, sebetulnya saya di tempat ini bukan karena saya itu ada di atas Bapak Ibu guru hebat semua. Cuma kebetulan saya kemarin itu lulus dalam ujian calon guru penggerak angkatan 7, sehingga saya itu dalam 2 bulan ini telah mengikuti sesi belajar dari yang pertama 1.1 itu modul 1.1 itu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita sebagai guru. Yang kedua di situ adalah visi guru penggerak. Yang ketiga itu adalah peran guru penggerak di sekolah itu seperti apa, dan yang keempat sekarang ini adalah budaya positif. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sebetulnya sudah ada di sekolah kita Bapak Ibu guru hebat. Sebagaimana kita setiap hari sudah menanamkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya juga kemarin bertanya-tanya, budaya positif itu apa Bapak? Itu terhadap Bapak fasilitator saya, Bapak Agung. Saya juga sering bertanya-tanya. Ternyata budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari yang baik-baik. Contohnya seperti kita datang ke sekolah tidak terlambat, juga pulang dari sekolah juga tidak pulang lebih awal. Terus selalu memberikan contoh-contoh yang baik terhadap siswa. Seperti mengaji, di sini kan sudah ada budaya positif yang sudah tertanam. Sebelum masuk ke dalam kelas kita sudah mengaji terlebih dahulu bersama-sama dengan siswa. Terus bertutur sapa yang baik, memanggil salam bersama terhadap anak didik. Itu adalah budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Bapak Ibu hebat, sebetulnya budaya positif itu bukan karena kita mengenal pembelajaran di guru penggerak saja. Sebetulnya itu sudah ada. Cuma sekarang ini yang kita sering lakukan adalah di situ kita sering melakukan pelanggaran yang dikenal dengan kita sering menghukum anak kita jikalau anak kita bersalah. Padahal seharusnya kita melaksanakan posisi kontrol restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di situ ada gambar segitiga restitusi Bapak Ibu hebat. Di situ ada yang pertama seharusnya kita adalah menstabilkan anak didik kita kalau anak didik kita melanggar peraturan sekolah. Dengan cara apa? Menstabilkan pemikiran mereka. Pemikiran mereka distabilkan dulu, bukan langsung kita menstabilkan mereka. Di kita kadang-kadang Bapak Ibu guru
grace. Itu yang ada. Jadi kita sebagai guru, bapak ibu guru, kita harus bisa memberikan mereka itu kesenangan, menanyakan kepada mereka kenapa mereka seperti ini. Dengan cara apa? Kita mengetahui latar belakang mereka sebagai anak didik kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, tetapi yang kita harus lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Caranya bagaimana? Kita tanyakan kepada siswa. Nah, pelajaran seperti apa yang kamu inginkan? Kan siswa mesti menjawab, kalau saya Bu, mau di luar. Ada seperti itu. Ada lagi yang menjawab, kalau saya Bu, mau yang ramai. Terus lagi ada yang menjawab, kalau saya Bu, maunya yang sepi, tidak ada yang bicara. Nah, dari situ, dari keyakinan kelas yang dibuat itu, lalu kita simpulkan apa yang menjadi keyakinan kelas dari anak didik kita. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita mengetahui bahwa siswa itu kebutuhannya tidak sama, minatnya tidak sama. Dari situ kita petakan, siswa yang A sukanya merah, siswa yang B sukanya hijau. Kan seperti itu. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, yang kita lakukan adalah kita sebagai penghukum. Kita seringkali menghukum anak didik kita kalau anak didik kita salah. Menghukum. Padahal Bapak Ibu guru, saya masih ingat betul dulu waktu saya sekolah SD tahun 2004. Tahun 1994 dulu, saya masih ingat betul kali itu saya disuruh depan, disuruh mengerjakan matematika, lalu saya tidak bisa menjawab. Setelah itu saya dipukuli sampai kelas semua. Saya ingat betul apa yang terjadi. Seumur hidup Bapak Ibu, seumur hidup akan selalu diingat oleh anak didik kita. Oh, itu guru yang suka marah-marah, yang suka mukul saya. Sampai sekarang saya selalu ingat. Tapi mungkin berkat beliau lah, hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru semua. Jadi ada hikmahnya, ada hikmah dari semua itu sebetulnya. Cuma supaya kita tidak jadi penghukum, karena itu menimbulkan rasa dendam, rasa benci terhadap anak didik kita. Jadi kita paling tidak kita menjadi teman anak didik kita, supaya kita itu mengenali karakter mereka. Kenapa mereka itu bersalah, melakukan hal yang salah? Kenapa? Tanyakan pada mereka. Menjadi teman, dan yang paling penting adalah kita menjadi manajer di dalam pendidikan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau menjadi manajer, biasanya siswa itu akan menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab, yang lebih mengenal dirinya. Terus lagi tidak cuma menggantungkan, saya ini pasti akan mendapatkan pujian dari ibu. Tidak, tapi dia menjadi siswa yang mandiri karena kita menjadi pengontrol sebagai manajer. Jadi ini presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Selebihnya mari kita diskusi. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan tentang materi kita hari ini, budaya positif di lingkungan sekolah SMA Pelajaran Rutin.
kasih. Saya kira materinya sangat baik sekali, meskipun sesungguhnya kalau kita mau itu tidak terlalu asing, tidak yang positif. Seperti yang dicontohkan misalnya disiplin waktu, disiplin tugas. Pengertian saya yang disebut yang positif itu hal-hal apa saja yang ada dan tumbuh di sekolah yang mendukung kemajuan sekolah, itu adalah budaya positif yang patut kita semua pertahankan dan kita amalkan. Cuman di tadi ketika berkenaan dengan masalah contohnya itu ada kasus siswa misalnya di masyarakat itu saya yang kurang ngerti itu, jadi dicontohkan misalnya ada kasus siswa yang katakanlah dalam tanda petik melakukan pelanggaran aturan sekolah atau norma sekolah. Kemudian sebagian mungkin antara kita punya sebut saja budaya langsung menyampaikan dan otomatis memberikan hukuman. Nah di situ kita guru berusaha terutama para penyati tindakan demikian sama sekali mungkin tidak baik dalam lingkungan pendidikan. Tapi diusahakan itu bahasanya tadi adalah menstabilkan pikiran. Nah, sampai di menstabilkan pikiran itu tadi belum ada pemaparan detail. Seperti apa misalnya ya, menstabilkan pikiran. Karena asosiasi saya ketika ada siswa melanggar katakanlah jangan kita langsung tidak semena-mena memberikan hukuman. Tapi yang dibutuhkan dengan menstabilkan pikiran. Nah, sepertinya ada indikasi bahwa yang melakukan pelanggaran siswa ini pikirannya, mentalnya sedang tidak stabil. Nah, yang tahu itu mungkin adalah psikiatri dan psikolog atau ya guru bisa juga guru kita. Nah, langkah-langkah untuk mengetahui bahwa anak ini sedang tidak stabil pikirannya, mentalnya, nah, itu bagaimana? Kemudian diagnosanya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau sekedar hanya tahu menstabilkan pikirannya, tahu bahwa anak tidak stabil pikirannya, tapi tidak ada langkah dari kita untuk menstabilkan, itu kan percuma. Nah, itu saja mungkin satu poin yang saya anggap dari pemaparan tadi. Selebihnya mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari guru-guru yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Imam. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita mengetahui bagaimana cara menstabilkan pikiran siswa, cara menstabilkan identitas siswa. Apa kita bisa mengetahui bahwa siswa itu sedang mengalami masalah ataupun tidak? Mungkin ada dari Bapak Guru hebat yang mau menanggapi. Ya, jangan sampai yang tidak besar. Kalau menurut saya untuk bisa mengetahui siswa itu punya masalah apa tidak, ini berhubungan dengan ilmu psikologi sebenarnya. Tidak semua guru itu bisa melakukan hal tersebut. Tidak sembarangan guru itu bisa membaca pikiran dan karakter siswa. Jadi kita sebagai guru itu memang juga harus belajar ilmu lain selain bidang studi kita. Gitu. Contoh Pak Imam sejarah. Ya jangan sampai Pak Imam hanya mempelajari sejarah saja gitu. Jangan mempelajari sejarah hidupnya saja. Jadi harus juga kita mempelajari ilmu psikologi juga, di mana ketika mungkin guru yang kuliah dulu itu kan ada mata kuliah tentang psikologi anak, tentang apa itu harus diterapkan saat ini gitu loh. Jadi untuk bertanya bagaimana langkah untuk mengetahui itu, ya kita terapkan ilmu psikologi gimana caranya itu. Saya sendiri juga harus gimana ya? Coba kita diri semua bertanya pada diri kita, gimana kita bisa mengetahui siswa punya masalah ya? Nanti jawabannya sudah jelas secara umum. Oh kalau merenung punya masalah, oh kalau diam punya masalah. Itu terlihat jelas gitu loh. Tapi untuk bagaimana cara dalamnya, ilmu psikologi itulah yang harus kita terapkan. Ciri-cirinya bagaimana anak yang bermasalah, maka metode apa yang membedakan kepada anak yang bermasalah. Intinya seperti itu. Jadi metode pembelajaran setiap siswa itu berbeda.
meskipun saya sebagai guru seni satu kelas, ketika waktunya seni rupa, siswa dari 12 siswa itu metodenya beda. Karena dari 12 siswa, 5 anak itu punya karakter yang aktif. Harus dikasih cara seperti ini. 5 siswa lagi, karakternya mereka itu beda lagi, pendiam. Harus dengan cara lain lagi. Jadi sebuah metode itu tidak bisa diterapkan semua pada semua siswa dalam satu kelas. Karena siswa ada yang anggota mentalnya sehat, ada yang masih separuh, ada yang kurang ini. Jadi metode itu harus diterapkan kepada siswa yang bermasalah. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ida yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Imam. Mungkin ada guru yang lain yang ingin menanggapi dari pertanyaan Bapak Imam tadi. Untuk untuk melihat apa anak kita, bahwa anak kita itu memiliki masalah atau memiliki nilai-nilai negatif yang dibawa mayoritas ya, kalau saya berikan kebanyakan itu faktornya karena karakteristik anak itu dibawa oleh faktor dia dari kedua orang tua itu yang kadang-kadang dibawa. Meskipun setiap guru itu menginginkan anak itu berubah supaya lebih baik, tentunya kita bapak guru semua kan ingin berubah rata-rata anak itu akan berubah lebih baik. Karena nanti faktor sifat gen dari kedua orang tua itu tentunya mesti akan dibawa oleh anak itu ke sekolah, jelas itu. Apalagi itu oleh keluarga. Tentunya sebagai pendidik kita itu harus banyak rakor, mendengar atau bercerita kepada anak itu, banyak menceritakan kita apa sih masalahnya dan bagaimana. Tentunya harus mendekat, lebih banyak mengayomi kepada anak didik kita, apa yang membuat mereka itu karakternya itu lebih turun atau tingkah lakunya itu berubah. Gitu. Jadi kan setiap hari kan guru-guru kita ini kan sudah mengamati tingkah laku dari anak-anak didik kita. Setiap hari kita mengamati, tentunya kita tahu setiap hari itu pertumbuhannya, gerak-geriknya, setiap hari yang dia lakukan aktivitasnya dari awal. Jadi jelas sekali bahwa kita itu harus lebih mendekat, merangkul mereka, bercerita terhadap mereka dengan banyak hal. Artinya budaya positif sendiri yang tadi disampaikan oleh Bu Yati itu harus lebih dulu kepada kita, diri kita sendiri. Bagaimana kita membudayakan positif kita kepada anak didik kita, terutama yang tadi ya masuk lebih awal, terus diutamakan salam, doa. Jadi kebiasaan itu mungkin kita tanamkan kepada siswa, dan itu diharapkan sebagai guru pendidik jelas itu dijadikan kebiasaan nanti ketika dia sampai di rumah. Biasakan seperti itu, dengan salam pada orang tua, terus cara berbahasa dengan baik kepada anakku, kepada anak didik kita pun kita harus baik gitu. Bahasanya juga yang baik. Kalau bisa kita ini sebenarnya juga berbahasa Indonesia. Kalau kita tidak berbahasa Indonesia, setidaknya kita berbahasa, membudayakan bahasa daerah kayak bahasa yang baik anak-anak. Jadi kebiasaan yang dibiasakan oleh guru mungkin bisa tertanam kepada siswa yang dibiasakan di sekolah. Otomatis akan terbawa ke rumah. Dan seperti itu. Meskipun tadi saya sudah bilang faktor gen yang dibawa oleh kedua tua itu mempengaruhi kepada karakter anak. Jelas itu sudah. Dan faktor gen itu akan terbawa oleh anak. Tetapi sebagai guru pendidik jelas kita tetap kita berusaha untuk memberikan contoh nilai-nilai budaya positif tadi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ida dan Bu Ho yang telah menanggapi pertanyaan Pak Imam tadi. Saya juga sangat setuju dengan beliau berdua bahwa untuk mengetahui karakter ataupun kemampuan mereka, yaitu dengan cara seperti tadi Bu Ida bilang bahwa dengan psikologi, dan tidak semua guru mempunyai ataupun mengetahui karakter semua siswa. Jadi dengan cara apa? Kita mengetahui mereka dengan cara mendekati mereka, mengetahui latar belakang mereka. Karena kita tahu Bapak Ibu hebat di daerah kita itu kebanyakan orang tua anak didik kita itu ada di luar negeri, sehingga mereka itu cuma dititipkan kepada kakek neneknya.
Sehingga otomatis mereka itu mengalami yang namanya kebutuhan kesenangan mereka itu ataupun kasih sayang mereka tidak tercukupi secara penuh. Itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang karakternya itu berbeda daripada yang lain ataupun ada nakal. Itu Bapak Ibu. Karena di sini kebutuhan dasar kita sebetulnya itu ada 5, seperti saya tadi sudah bahas. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Insya Allah kalau kebutuhan itu sudah tercukupi, insya Allah anak kita tidak akan pernah mencuri, tidak akan pernah mengambil punya temannya. Tapi kadang-kadang anak didik kita, kadang-kadang ada yang masih mencuri Bapak Ibu. Kenapa mereka mencuri? Karena kebutuhan dasar mereka yang berupa kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dengan cara mencuri mereka itu harus memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang berperilaku tidak wajar. Karena mereka itu kurang kasih sayang. Uang mereka banyak, tapi karena kasih sayang mereka sejak kecil mereka tinggal pada orang tuanya, sehingga mereka kurang kasih sayang, sehingga mereka itu kadang-kadang berbuat di luar batas kewajaran. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar kebebasan. Mereka sebetulnya kadang-kadang dalam kelas ada yang tidur. Makanya saya sering tanya, Bapak saya punya siswa selalu tidur. Apa masalahnya? Apa kendalanya? Bapak Ibu instruktur saya itu bilang, Ibu mereka juga manusia yang juga membutuhkan kebebasan. Sehingga sampean sebagai guru itu harus lebih banyak metode ataupun cara yang diajarkan kepada siswa supaya siswa itu tidak tidur ataupun tidak monoton di dalam kelas. Terus yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Itu yang kadang-kadang mendorong kita untuk berbuat sesuatu di luar nalar manusia biasanya. Ini Pak Imam, bagaimana Pak Imam? Puas ya? Jadi selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang masalah pelaksanaan restitusi. Restitusi, segitiga restitusi seperti yang tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Mungkin ada yang masih mau bertanya? Baik, ada hal yang perlu saya tanyakan di sini masalah tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua ya dampak nilai positif dan negatifnya. Lebih-lebih terhadap masalah tentang lingkungan. Lingkungan ini kan sangat mempengaruhi kepada budaya positif kita. Pertanyaan saya adalah, jadi salah satu yang mempengaruhi budaya positif terhadap lingkungan atau terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Meskipun sebesar apapun semua ingin berubah nilai-nilai karakter anak itu karakternya lebih baik, cuma lingkungan itu dapat mempengaruhi lingkungan. Pertanyaan adalah bagaimana mengatasi terhadap budaya positif terhadap anak itu jika lingkungan itu tidak mendukung. Jadi bagaimanapun juga lingkungan itu harus juga diperhatikan. Baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau lingkungan teman mempengaruhi. Itu yang bisa saya. Mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu tentang pertanyaan dari Ibu Siti Hairi. Bapak Imam, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi budaya positif jika di lingkungan sekolah kita lingkungan positifnya tidak mendukung terhadap terbentuknya budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya positif yang tidak terhadap siswa di lingkungan sekolah. Nah, kebanyakan siswa itu hidupnya di rumah. Tapi kata Bu Yati, kadang-kadang siswa atau anak didik kita tidak memiliki atau menggunakan kasih sayang dari orang tua. Nah, kita kan sekolah ini sebagai pengganti dari orang tua. Sebaiknya kita sebagai guru saling mendukung apa yang menjadi budaya yang baik dan bisa dibudayakan kepada siswa kita. Jadi walaupun anak didik kita itu kurang kasih sayang, kemudian mempunyai contoh hal-hal yang tidak baik di rumah dan di masyarakat dan lingkungan rumah, tapi kita kan sebagai guru bisa mendekati, juga bisa memberikan contoh seperti apa lingkungan yang baik dan positif terhadap siswa kita. Kita kan sering berinteraksi setiap hari, walaupun tidak dalam kelas, tapi di luar kelas kita juga bisa berinteraksi. Dan tampaknya saya sebagai guru dan juga teman-teman guru sejawat itu sudah melakukan hal-hal yang positif, yaitu memberikan pengalaman kehidupan kita sehari-hari baik di rumah, di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat itu juga bisa kita ceritakan. Dan secara otomatis kalau menceritakan, siswa itu bisa melihat satu persatu itu kehidupannya seperti apa di sekolah dan juga di rumah. Kalau kehidupan kita di rumah baik, maka di sekolah kita akan menyalurkan hal-hal yang positif terhadap siswa kita sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membudayakan positif, budaya positif terhadap siswa di sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Siti Anissa yang telah membantu menanggapi pertanyaan dari Bu Siti Anissa. Mungkin ada yang lain ini menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerapkan hal positif kepada peserta didik, saya kira kita memang selaku guru perlu koreksi bersama bahwasanya kita selaku guru kalau di zaman sekarang hanya datang ke sekolah dengan tujuan mentransfer ilmu itu sudah tidak berlaku, kurang berlaku di zaman sekarang. Karena kalau berbicara mentransfer ilmu itu Google lebih cepat daripada kita. Jadi bagaimana untuk bisa menerapkan hal positif kepada siswa? Hal yang paling harus kita lakukan yaitu bagaimana kita bisa memberikan menjadi teladan di depan mereka. Jadi mereka sebetulnya bertingkah yang aneh-aneh terus mengikuti hal-hal yang kurang baik di zaman sekarang gara-gara mereka faktornya kekurangan figur yang baik dari lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan yang lain. Nah, kita sebetulnya selaku guru memiliki kewajiban untuk betul-betul menjadi figur baik bagi mereka. Karena sekali lagi saya ulangi, kalau hanya mentransfer ilmu di zaman sekarang itu Google jauh lebih canggih. Jadi anak-anak bisa dengan mandiri mengakses ketika kalau hanya masalah pengetahuan. Jadi yang perlu kita berdalam kepada mereka bagaimana kita menunjukkan keteladanan di depan mereka. Kemudian kalau masalah penerapan hal-hal positif lainnya terkait yang ada hubungannya di kelas, kita kan Bu Hayati menanyakan bagaimana menerapkan hal positif sementara sekolah, lingkungan, di keluarga sudah mendukung. Sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan saya, karena dari dulu saya ingin menerapkan ini itu, tapi contoh kecil misalkan saya kan kadang ingin mengembangkan film, tapi ternyata kenyataannya sampai di kelas tidak ada proyektor, dan saya pribadi kadang tak bawa laptop. Ini kan merupakan kekurangan, minus seperti itu. Jadi kita gimana mengatasinya? Cara mengatasinya kita dituntut untuk lebih kreatif lagi selaku guru. Misal tanpa media yang canggih kita juga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik di kelas, tidak hanya nulis, misalkan bisa kalau sekarang yang kita terapkan hal positif yang kita budayakan sekarang adalah menjadikan kelas itu ada pojok baca. Itu sudah menjadi hal baru yang positif yang kita terapkan baru-baru ini. Demikian mungkin ya barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon dari apa yang dikatakan oleh Bapak Media, yang pertama terkait dengan perilaku atau budaya yang baik yang perlu atau kurangnya dukungan dari sekitar atau teman-teman. Karena banyak sekali ketika ada siswa yang sudah berperilaku baik, karena mereka ikut berubah tidak baik karena melihat temannya tidak baik. Nah, itu karena ilmu IPA disebut dengan institusi prasisme. Terus bagaimana di sini cara mengatasi? Yang pertama memang dalam lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya guru, temanku juga sama seperti itu. Kadang satu sesuatu dilihat baik dalam sikap atau mungkin dalam kesempatan. Akan tetapi ketika kita membiarkan orang atau sesuatu yang sudah baik, terus mereka dibiarkan dengan teman yang kurang baik, karena mereka itu tidak baik. Nah, itu sebenarnya merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Seperti tadi sudah banyak dipaparkan oleh guru yang lain, bahwasanya kita sebagai guru bukan hanya mengajar dalam kelas sesuai di materi bukan itu saja. Akan tetapi kita mempunyai peran, punya tanggung jawab lebih, dan itu yaitu menjaga bagaimana agar siswa itu bukan hanya belajar materi, akan tetapi mereka itu diajarkan berbuat baik, sehingga mereka yang terlihat oleh kita sebagai guru tidak baik atau kurang baik, agar mereka itu bisa berubah menjadi baik. Terus kaitannya dengan menjaga agar mereka itu tidak tertular dengan teman yang lain yang kurang baik. Itu pastinya kita sebagai guru sudah mengetahui mungkin dari macam-macam karakter atau sifat siswa di kelas. Ada kadang siswa yang tidak mau menulis atau tidak mau mendengarkan, bahkan ada mungkin siswa yang hanya berbicara atau berbicara bisa dari kelas. Itu pastinya yang akan menjadi bumerang sebenarnya bagi siswa yang lain yang sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana agar mereka yang sudah bagus tidak tertular dengan orang yang siswa yang tidak baik? Saya jawabannya kita sebagai guru yang pertama, tugas pertama kita harus mendidik siswa yang tidak baik itu, agar mereka yang baik tidak tertular tidak baik, bukan membiarkan yang baik jadi tidak baik. Karena di lingkungan SMA, SMP dan SMK itu tidak terlalu luas sebenarnya, tidak terlalu jauh, artinya masih terjangkau dari kegiatan kita. Oleh karena itu ketika menjadi istirahat, kita mungkin lebih tahu mana siswa yang bersikap baik, mana tidak, seperti itu tidak kita. Oleh karena itu mungkin salah satu cara dari temat tanggapan saya kepada pegawai, di mana yang pertama agar siswa yang berbudaya baik itu tidak bisa terpengaruh oleh siswa yang kurang baik. Yang pertama justru kita sebagai guru itu lebih mengajarkan kepada siswa yang tidak baik, membenarkan, mengarahkan, membimbing kepada siswa yang tidak baik agar mereka itu bisa justru dididik oleh orang yang sama-sama sudah baik. Jadi siswa yang baik di sini kadang bisa menjadi tidak baik. Pertama karena melihat siswa atau teman yang tidak baik. Begitu juga ketika teman yang tidak baik dibiarkan, itu justru menjadi tanggung jawab kita dan menjadi beban kita, di mana anak didik kita ini yang seharusnya baik itu sebenarnya bukan semata-mata karena faktor DNA atau orang tua saja, bukan. Akan tetapi memang kata Bu Anissa tadi, mereka sudah dipasrahkan ke lembaga, itu berarti sudah menjadi tanggung jawab kita merubah mereka yang baik menjadi baik. Sudah menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tanggapannya Bapak Ibu. Saya juga sangat setuju dengan tanggapan beliau bahwa untuk mendukung budaya positif terjaga di sekolah itu sebetulnya banyak cara yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Karena kita memang tahu lingkungan itulah yang membentuk pribadi anak-anak kita, bukan cuma karena orang tua di rumah ataupun karena gen, tetapi juga anak didik kita juga karena dibentuk oleh lingkungan di mana ia tinggal.
membicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku jabatan di sekolah kita. Jadi apa-apa yang ada di sekolah kita ini kita bisa membicarakan dengan pemangku jabatan tertinggi. Siapa? Bapak Kepala Sekolah yang ada di sekolah kita. Yang kedua, supaya kita budaya positif di lingkungan kita, kita bisa mensosialisasikan dengan teman-teman sejawat kita, rekan-rekan sejawat kita di sekolah kita. Dan yang ketiga, kita juga harus melibatkan siswa. Siswa juga harus terlibat dalam mewujudkan terbentuknya budaya positif. Karena siswa itu merupakan aktor dari pembentukan budaya positif itu sendiri. Dan lagi pula, kita juga harus melibatkan orang tua siswa. Kenapa mereka harus dilibatkan Bapak Ibu Guru? Supaya kita bisa mengenali karakter mereka, mengenali latar belakang mereka, geografis mereka itu seperti apa. Itu adalah cara-cara supaya kita bisa mengetahui ataupun saling mendukung terbentuknya ataupun mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Masih ada lagi pertanyaan? Mungkin dari guru Bapak Ibu Guru ya Pak, masih ada yang mau menanyakan tentang budaya positif di lingkungan sekolah? Sudah cukup? Jadi kesimpulannya dari budaya positif kita hari ini adalah bahwa kita di sekolah akan menerapkan restitusi segitiga yang terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah paling tidak kita memposisikan kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Tinggalkan hukuman. Karena apa? Hukuman akan menimbulkan yang namanya sikap dendam terhadap anak didik kita. Sampai anak didik kita nanti dewasa sampai tua, dia akan selalu mengingat kita karena kita sering menghukum mereka. Selalu timbul pikiran-pikiran negatif. Jadi mulai sekarang mari kita berusaha untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Apa manajer? Mengembalikan anak didik kita kepada jalan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara membuat keyakinan kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa mereka itu bisa berbuat baik. Itu saja pemaparan materi saya pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada terutama kepada kepala sekolah yang telah menyediakan waktu kepada saya dan juga rekan-rekan sejawat yang telah hadir untuk mengikuti acara berbagi materi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Effendi, Kepala SMA Abdul Zainuddin. Kesempatan kali ini saya ingin memberi tanggapan terhadap guru di SMA Abdul Zainuddin, yaitu Ibu Muyati. Beliau adalah KGP Angkatan 7. Saya selaku kepala sekolah dan juga seluruh warga sekolah mendukung penuh terhadap apa yang Ibu Muyati lakukan, tentunya dalam rangka untuk memenuhi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban selaku KGP Angkatan 7. Barusan pada hari Sabtu 24 Desember, Ibu Muyati telah melaksanakan berbagai materi budaya positif di lingkungan SMA Abdul Zainuddin, dan alhamdulillah setelah saya amati ada perkembangan yang signifikan yang Ibu Muyati paparkan kepada teman sejawat dan juga kepada seluruh warga sekolah di SMA Abdul Zainuddin. Dan ke depan saya selaku kepala sekolah SMA Abdul Zainuddin memberi dukungan penuh baik secara moral dan moral terhadap pelaksanaan
dan kegiatan-kegiatan serta tugas-tugas yang dilakukan oleh Ibu Yati selaku CGP Angkatan 7. Semoga apa yang dilaksanakan, semoga apa yang dikerjakan oleh Ibu Yati nanti mendapatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak positif tentunya dalam ranah yang lebih luas tentunya kepada SMA Abdul Zainuddin secara keseluruhan, dan nanti bisa mengimbas kepada teman-teman sejawat terkait apa dari makna guru penggerak angkatan 7 ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang dialami dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.